Sobat pembelajar di mana saja berada, bertemu kembali pada seri PNBP bersama Wike dan Pedia. Pada video ke-8 ini, kita akan membahas tata cara pengawasan PNBP. Materi ini akan disampaikan kembali oleh sobat belajar kita, Mas Pedia. Apa kabar Mbak Wike? Apa kabar sobat pembelajar semua? Semoga sehat terus di masa pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengelolaan PNBP merupakan tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. Pada video ke-8 ini, kita akan membahas tata cara pengawasan PNBP. Instansi pengelola PNBP dan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan pengawasan PNBP. Sistem monitoring dan pengawasan ini diharapkan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mewujudkan pengelolaan PNBP untuk mendukung pelayanan pemerintah yang semakin bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Monitoring PNBP. Instansi pengelola PNBP dan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan pengawasan PNBP. Monitoring PNBP oleh instansi pengelola PNBP adalah untuk mengetahui perkembangan pengelolaan PNBP, mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan PNBP, dan mencegah dampak permasalahan pengelolaan PNBP. Monitoring pengelolaan PNBP oleh instansi pengelola PNBP dilaksanakan secara periodik sesuai karakteristik pengelolaan PNBP dan menjadi satu kesatuan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban PNBP. Selanjutnya, DJA bersama dengan instansi pengelola PNBP melaksanakan rekonsiliasi hasil monitoring triwulan dan dilakukan paling lama tanggal 30 April, 31 Juli, 31 Oktober, dan 31 Januari. Ruang lingkup monitoring paling sedikit. Pertama, realisasi target yang ditetapkan dalam APBN atau perubahan APBN. Kedua, penggunaan dana PNBP. Ketiga, pengelolaan piutang PNBP. Keempat, perkembangan tindak lanjut atau penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Kelima, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Keenam, proyeksi dan perkembangan realisasi PNBP. Dan atau ketujuh, terpenuhinya pelayanan oleh instansi pengelola atau mitra instansi pengelola PNBP. Monitoring pengelolaan PNBP dilakukan secara berjenjang dan bertahap, mulai tingkat satuan kerja, tingkat unit eselon 1, yang merupakan rekapitulasi atas pengelolaan PNBP pada satuan kerja, dan tingkat instansi pengelola PNBP, yang merupakan rekapitulasi atas pengelolaan PNBP pada unit eselon 1. Monitoring pengelolaan PNBP oleh DJA dilakukan oleh Direktorat PNBP SDA KND atau Direktorat PNBP KL yang melaksanakan tugas menteri selaku pengelola fiskal di bidang PNBP. Monitoring pengelolaan PNBP juga dilakukan oleh DJPBN, dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewenangannya, dan monitoring pengelolaan PNBP dilakukan juga secara periodik pada tahun anggaran berjalan. Pengawasan PNBP. Berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 75, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, pengawasan PNBP dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP, dan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. APIP melakukan pengawasan atas pengelolaan PNBP pada satuan kerja dan unit eselon 1 di lingkungan instansi pengelola PNBP. Adapun tujuan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan PNBP adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban PNBP dan atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pengawasan, APIP menyusun rencana pengawasan PNBP berdasarkan prioritas, risiko, dan atau hasil monitoring yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Utama, atau unit lain yang setingkat, serta hasil monitoring dari DJA. Selanjutnya,
APIP melaksanakan pengawasan PNBP, sesuai ketentuan perundang-undangan dan rencana pengawasan yang disusun. Kemudian APIP menyusun laporan hasil pengawasan. Pengawasan PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, berupa pengawasan rutin dan pengawasan tematik atau pendalaman. Pengawasan rutin dilaksanakan dan dilaporkan tiap semester, sedangkan pengawasan tematik atau pendalaman, dilaksanakan sesuai kebutuhan, dan atau arahan dari Menteri, dan atau Direktur Jenderal Anggaran, atas kegiatan tematik, atau pendalaman. Pengawasan rutin, dilakukan berdasarkan data atau informasi, yang berasal dari hasil monitoring oleh Direktorat Jenderal Anggaran, laporan pengawasan APIP, dan sumber lainnya. Pengawasan rutin, dilakukan antara lain terhadap pengelolaan tarif, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, KKP, dan atau tindak lanjut atau penyelesaian hasil pemeriksaan, dan pengawasan PNBP. Dalam melaksanakan pengawasan rutin, Direktorat Jenderal Anggaran menyusun laporan hasil pengawasan, yang ditandatangani oleh Direktur PNBP SDA-KND, atau Direktur PNBP KL, dengan format pendahuluan, berisi latar belakang pengawasan, jenis pengawasan, ruang lingkup PNBP yang diawasi, gambaran umum, hasil pengawasan, kesimpulan atau rekomendasi. Pengawasan tematik atau pendalaman, dilakukan berdasarkan, pertama, data potensi PNBP, kedua, data profil instansi pengelola PNBP, ketiga, mitra instansi pengelola PNBP dan atau wajib bayar, keempat, data indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban PNBP, dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, dan kelima, adanya arahan Direktur Jenderal Anggaran, dan atau arahan Menteri. Pengawasan tematik atau pendalaman, dilaksanakan sesuai kebutuhan, dan atau arahan dari Menteri dan atau Direktur Jenderal Anggaran. Pengawasan yang dilakukan antara lain, pertama, pengelolaan tarif, kedua, perencanaan, ketiga, pelaksanaan, keempat, pertanggungjawaban, kelima, KKP, keenam, tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan PNBP, dan atau ketujuh, pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP. Direktorat Jenderal Anggaran, menyusun laporan hasil pengawasan, yang ditandatangani oleh Direktur PNBP SDA-KND, atau Direktur PNBP KL, dengan format, pertama, pendahuluan, yang paling sedikit berisikan mengenai, latar belakang pengawasan, jenis pengawasan, dan ruang lingkup yang diawasi, kedua, gambaran umum, ketiga, hasil pengawasan, dan keempat, kesimpulan dan atau rekomendasi. Dalam menyusun laporan, APIP dan Direktorat Jenderal Anggaran, mengelompokkan laporan hasil pengawasan berdasarkan kodifikasi, dan disampaikan kepada Menteri, melalui sistem pelaporan hasil pengawasan PNBP, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kodifikasi pengawasan PNBP, dikelompokkan menjadi, pertama, kodifikasi permasalahan pengelolaan PNBP, kedua, kodifikasi sebab, dan ketiga, kodifikasi rekomendasi. Demikianlah penjelasan materi ke-8, atau materi terakhir pada seri Tata Cara Pengelolaan PNBP. Terima kasih telah menonton seluruh video seri PNBP. Sampai berjumpa pada materi-materi keuangan negara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.